Halo, selamat pagi anak-anak yang kasih Tuhan. Bagaimana kabar kalian semua? Semua baik ya? Nah, anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu. Sebelum berdoa, kita mau merenungkan firman supaya kita selalu dekat dengan Tuhan dan Tuhan selalu melindungi kita. Nah, anak-anak, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena anugerah-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, berikan kami hati yang mau dibentuk, mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kalian masih ingat nggak 2 minggu lalu atau beberapa minggu lalu ya, Miss Febe selalu membawakan renungan yang selalu berurutan. Nah, tentang siapa? Siapa yang ingat? Tentang Abraham. Betul sekali, tentang Abraham. Abraham mulai dipanggil dalam perjalanan bersama Lot. Abraham bergumul untuk memiliki anak. Kemudian Abraham memiliki anak. Tuhan memberikan janjinya ya, meskipun telat, seolah-olah menurut kita telat, tetapi tidak bagi Tuhan ya. Nah, setelah punya anak, apa yang dialami lagi oleh Abraham? Ya, anak-anak kasih Tuhan, seolah-olah Abraham itu selalu mendapat ujian dari Tuhan. Wah, anak-anak, kalian pernah nggak ujian? Ya pernah. Kenapa? Kalau di sekolahan supaya naik kelas harus ujian. Kalau ujian berarti kita mau naik kelas. Nah, Abraham juga selalu mendapat ujian dari Tuhan, dan akhirnya Abraham lulus. Wah, lulus. Gelarnya apa? Gelarnya Bapak Abraham adalah apa? Siapa yang tahu? Ya, yaitu Bapak orang beriman ya. Semua orang yang beriman kepada Tuhan, bapaknya adalah Abraham. Kenapa? Melalui ujian-ujian, dan Abraham selalu lulus. Iya, lulus ya. Nah, kemarin sudah punya anak, akhirnya Tuhan kasih anak. Kemudian Tuhan minta anaknya untuk dikorbankan ya. Sebelumnya kemarin renungannya yaitu tentang Tuhan meminta anak Abraham, siapa namanya? Ishak ya. Nama anak Abraham adalah Ishak. Ishak diminta untuk dikorbankan, disembelih. Tapi jadi disembelih apa enggak? Jadi apa enggak? Tidak ya, tidak. Tuhan memberikan pengganti untuk disembelih, untuk dijadikan korban bakaran, yaitu apa? Domba yang tersangkut di apa kemarin? Ranting-ranting. Nah, dan Abraham tetap percaya, anak. Meskipun Abraham dia adalah anak yang sangat dikasihi, tetapi Abraham tidak pernah takut. Dia tidak khawatir kalau Tuhan itu akan tidak menggenapi janjinya, bahwa anak Abraham akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa ya? Oke, kita baca dulu. Yaitu yang terdapat di dalam Kejadian pasal 23 ya. Kejadian pasal 23 ya. Misalkan bacakan. Sarah mati dan dikuburkan. Wow, Sarah mati. Sarah itu siapa? Masih ingat? Sarah adalah istrinya Bapak Abraham, mamanya Ishak ya. Oke, bisa akan bacakan. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini,
supaya kiranya aku datang mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Bani Het menjawab Abraham, dengarkanlah kepada kami tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar supaya ia memberikan kepadaku goa Makpela miliknya itu yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron, orang Het itu, kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Tidak tuanku, dengarkanlah aku, ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu. Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu, terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana. Jawab Efron kepada Abraham, tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak, apa artinya itu bagi kita? Kuburkanlah sajalah istrimu yang mati itu. Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangkannyalah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu, 400 sikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre. Ladang dan goa yang di sana, serta segala pohon yang di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam goa ladang Makpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan goa yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Nah, anak-anak, tadi kalian menyimak nggak? Nah, kalau tadi belum terlalu menyimak, sekarang dengarkan baik-baik. Nanti Miss akan kasih kuis. Setelah kalian mendengar, kalian menjawab kuisnya ya. Oke, dengarkan baik-baik. Tadi tentang apa? Yaitu tentang Sarah ya, ibu Sarah, mama dari Ishak, istrinya Abraham ya. Istrinya Abraham setelah melahirkan, setelah anaknya gede ya, Sarah ini, ibu Sarah ini dipanggil oleh Tuhan. Wah, sedih banget ya. Siapa yang pernah ditinggalkan orang dikasihi? Mama, papa, kakek, nenek, koko, adik, semua ya. Orang kita kasihi, sedih ya, sedih banget seperti Abraham. Nah, waktu ibu Sarah ini meninggal, dia umur berapa tadi? Siapa yang tahu? 127 ya. 127 ya. Ibu Sarah ini meninggal ya. Meninggal, si Abraham nangis. Aku sendiri, kenapa tinggalkan aku? Nangis ya, nangis sujud. Wah, dia berurap ya, kalau bersedih ya, dia berurap, nangis. Nah, tapi setelah Abraham nangis, kemudian tadi dikatakan Abraham bangkit ya, bangkit dan meninggalkan mayat istrinya. Loh, kok ditinggalkan? Enggak ditinggalkan, tenang saja. Ditinggalkan maksudnya
Abraham mencari tempat untuk menguburkan ibu Sarah. Ya, kan orang meninggal harus dikuburkan, ya enggak? Dan Abraham di sana itu orang asing, ya. Abraham itu orang asing, itu bukan tempat kelahirannya, ya. Anak-anak, kalian pernah nggak tinggal di rumah di tempat asing atau kalian menjadi tamu? Wah, Abraham begitu juga. Di sana dia nggak punya tanah, tetapi Abraham di sana itu seperti seorang raja yang agung. Wah, kenapa orang penduduk di situ, negeri di situ mengatakan bahwa Abraham adalah raja agung? Wah, karena anak-anak, Abraham ini orangnya wibawa, bijaksana, baik sekali. Orangnya sangat kaya, ya. Dan Abraham ini sangat dihormati oleh orang-orang penduduk negeri itu, ya. Nggak mungkin ya anak-anak ya, kalau orangnya jahat, orangnya suka mengganggu, orangnya tidak baik, nggak mungkin dihormati, nggak mungkin dijadikan seperti raja, ya benar nggak? Kalau kalian di rumah suka ganggu adik-adiknya, suka berantem sama saudaranya, suka melawan orang tuanya, ya kira-kira disayang nggak? Saling dimarahin pasti ya. Nah, Abraham tidak, meskipun dia menjadi tamu di sana, tetapi Abraham seperti seorang raja agung. Nah, meskipun dia di sana seperti raja agung, tetapi Abraham ini tidak semena-mena, anak-anak ya. Tetap dia memiliki karakter yang very good, ya sangat bagus. Dia di situ cari tanah untuk menguburkan istrinya. Dia permisi dulu kepada penduduk negeri itu. Di penduduk situ, di Het ya, negeri Het itu, di Kanaan situ, Abraham di depan banyak orang permisi, siapa ya tanahnya yang mau dijual untuk menguburkan istriku harus dikuburkan gitu ya. Kalau dulu dikuburkan itu di dalam goa, anak-anak. Nah, kemudian penduduk itu melarang? Tidak, penduduk itu mereka bilang, Tuanku Abraham di sini tuh seperti raja agung. Silakan tuanku menguburkan istrinya dimanapun berada di tanah kami, yang terpilih, yang terbagus, yang terbaik. Silakan, kami tidak ada yang melarang. Tuh kan, meskipun Abraham adalah seorang tamu di sana, ya seorang asing di sana, tetapi semuanya itu dialami, bahkan diberikan fasilitas yang luar biasa itu kepada Abraham. Masih ingat anak-anak, Abraham itu Tuhan bilang waktu Tuhan memanggil Abraham, masih ingat nggak janji Tuhan kepada Abraham, yaitu Tuhan akan menyertai Abraham kemanapun Abraham berada dan memberkati Abraham, dan juga Tuhan akan memberkati orang yang memberkati Abraham, mengutuk orang yang mengutuk Abraham. Nah, Abraham di sini diberkati luar biasa, ya. Yang pasti, Miss pernah bilang, orang yang diberkati Tuhan tidak mungkin orang itu tidak taat kepada Tuhan. Pasti taat, ya. Kalian disayang sama mama papa, pasti karena kalian adalah anak hebat, ya. Tidak mungkin kalian suka melawan, bandel. Mama selalu sayang, ya pasti mama sayang ya. Tetapi kalau kalian taat sama mama papa, pasti akan lebih disayang, ya. Seperti Abraham sangat taat kepada Bapa di surga, makanya semuanya diberikan, ya. Meskipun dia jadi orang asing, tetapi dia tidak seperti orang asing di sana, tetapi jadi apa? Seperti raja agung. Wow, luar biasa ya, ya. Nah, anak-anak, akhirnya meskipun mereka orang situ memberikan tanahnya kepada Abraham, tetapi Abraham tidak memanfaatkan itu semua, ya. Dia tidak mengambil kesempatan kebaikan orang, ya. Tidak. Dia tetap memiliki karakter yang luar biasa, ya. Dia memiliki integritas yang luar biasa. Apa sih, Miss, integritas? Tetap memiliki karakter yang luar biasa. Dia orangnya yang tetap menjaga hati, menjaga karakter pada Tuhan, ya, bahwa dia itu adalah anak-anak Tuhan, ya, anaknya Tuhan. Jadi harus jadi saksi, ya. Meskipun mereka menawarkan tanah yang terbaik dimanapun Abraham mau, tetapi Abraham tidak mau. Dia mau, aku mau beli saja, aku mau membeli aja, aku tidak mau dikasih, nggak apa-apa, aku beli saja. Ini untuk istriku, gitu ya. Nah,
untuk orang yang dikasihi, Abraham tidak mau gratisan anak-anak ya. Abraham mau mendapat memberikan yang terbaik untuk istrinya ya, memberikan yang terbaik untuk istrinya ya. Tidak meskipun gratis ini ambil aja, enggak ya. Karena apa? Karena Abraham mau memberikan yang terbaik bagi istrinya. Nah anak-anak, kalian pernah nggak memberikan yang terbaik bagi orang tua kalian? Wah, aku mau memberikan hidupku terbaik pada mama papa. Aku mau belajar dengan sungguh-sungguh. Wah, aku mau jadi terbaik untuk Tuhan. Aku mau rajin ibadah, rajin berdoa, rajin saat teduh, rajin dengar-dengaran firman, rajin memuji Tuhan. Wah, dan aku tidak mau melawan orang tua, dan aku mau rajin belajar. Biar aku jadi yang terbaik, baik di sekolah, terbaik, baik di rumah, terbaik bagi Tuhan ya. Anak-anak, di sini kita dapat belajar ya. Akhirnya Abraham mendapat tempat, yaitu orang Het itu namanya Bapak Efron memberikan tanahnya ya, tanahnya dan juga goanya itu di tempat Sarah dikuburkan itu dengan harga 400 sikal. Wah, itu bukan harga yang murah anak-anak, sangat mahal. Tapi Abraham mau membayar ya. Nah nanti ada kisah tentang gua Makpela nanti ke depannya, itu ada ceritanya lagi nanti ya. Jadi anak-anak, Abraham ini akhirnya menguburkan istrinya Sarah yang sangat dicintai oleh Abraham itu di gua Makpela, yaitu tanah, dan gua itu gua yang ada di tanahnya Bapak Efron ini yang dibeli oleh Abraham ya. Dan istrinya dikuburkan di sana. Kemudian tempat itu menjadi milik Abraham ya. Kenapa mesti dibeli ya? Wah, nanti ada cerita lagi anak-anak ya. Dan satu hal yang kita pelajari, Abraham tidak mau memanfaatkan kebaikan orang ya. Karena apa? Abraham sudah mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Makanya Abraham jadi saksi, jadi berkat dimanapun Abraham berada. Ya anak-anak, kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah diberikan yang terbaik dari Tuhan. Untuk itu kita juga harus memberikan yang terbaik dari hidup kita kepada siapa? Kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada Tuhan lewat kita ibadah, sekolah minggu, berdoa, dimanapun berada ya. Dan kalian jadi memiliki karakter yang baik seperti Bapak Abraham ya. Nah anak-anak, demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada saat pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan bisa menuntun kalian semua, menuntun Miss juga, menuntun kalian dimanapun berada, sehingga bisa menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter Kristus seperti yang diteladankan oleh Bapak kita Abraham. Kita jadi berkat dimanapun kita berada ya. Anak-anak, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan kami boleh taat kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, atau dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, terima kasih. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Oke, bye-bye. Dadah.